Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, biar makin semangat. Kayaknya lemes banget sih ya. Biar makin semangat, pas ibu tanya kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Ibu ulangi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Vina, Hadirah. Halimah, Hadirah. Ika, Hadirah. Ismatul, Hadirah. Nabila, Hadirah. Nurkholis, Hadir. Riayatul, Hadirah. Rifki, Hadir. Rizka, Hadirah. Naila, Hadirah. Reza. Hadir. Ya, sudah dipanggil semua? Sudah. Ya, berarti masuk semua, alhamdulillah ya. Selanjutnya ibu minta tolong kalian rapikan terlebih dahulu ya posisi tempat duduk kalian, diluruskan biar pembelajaran berjalan lebih nyaman. Ya, sudah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, namanya tepuk konsentrasi ya. Jadi kita itu semakin konsentrasi ya, kayak gini. Jika ibu mengatakan tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Jika ibu mengatakan tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Jika ibu mengatakan tepuk 3, kalian tepuk 3 kali. Dan seterusnya ya. Ya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk tangan. Ya, oke. Sudah. Sebelum ibu menyampaikan, di sini ada yang tahu nggak? Ibu mau menjelaskan materi tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Sebelum itu kalian keluarkan terlebih dahulu buku pendidikan agama Islam kalian dan guru praktik ya. Ya. Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum masuk ke materi, ibu mau tanya, arti iman itu sendiri apa sih? Coba Mas Nurkholis. Ya, betul. Iman artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati ya. Ya. Kemudian kalau iman kepada kitab-kitab Allah berarti apa jadinya? Ya, Mbak Vina. Ya, betul. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi kita tuh harus yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kitab yang Allah turunkan ini merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi manusia. Hukum beriman kepada kitab Allah itu adalah wajib. Ya, kita harus wajib mengimani. Sebelum ibu menjelaskan lebih dalam, ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu ya. Ibu minta kalian untuk melihat, memahami, dan nanti mengemukakan di video ini itu membahas tentang apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Kalian perhatikan ya, biar bisa Oh iya, bukunya bagus. memahami isi dari video ini. Yang sudah kesana, koleksi bukunya banyak dan bagus
tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Mas Nurholis, apa coba? Ya, betul. Jadi dalam video ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan atau mewahyukan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Allah telah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, serta kitab terakhir yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 kitab ini masing-masing diturunkan berdasarkan pada zamannya masing-masing atau tempatnya masing-masing. Ya, kita akan bahas pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Musa alaihi salam, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi ya. Taurat ini sendiri artinya adalah hukum atau syariat, dan Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab ini diturunkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi kaum Nabi Musa, yakni adalah bangsa Bani Ibrani atau kaum Yahudi. Kitab ini diturunkan agar mereka itu senantiasa berada dalam jalan yang benar. Kemudian kitab ini juga memiliki 10 ajaran pokok ya, seperti isinya 8 larangan dan 2 perintah. Kemudian selanjutnya adapun ayat yang menunjukkan bahwa kitab Taurat ini merupakan benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah adalah pada surat Al-Mu'minun ayat berapa? 49. Ya, kitab selanjutnya adalah kitab Zabur. Di sini siapa yang tahu kitab Zabur diturunkan oleh Nabi siapa? Ya, Nabi Daud. Ya, Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem ya. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti dan diperuntukkan untuk umat Nabi Daud, yakni Bani Israel atau kaum Yahudi. Isinya adalah berisi tentang kumpulan puji-pujian bagi Allah atas segala nikmat yang telah Ia berikan. Kemudian berisi nasihat, doa, zikir, serta hikmah. Seperti Taurat, kitab Zabur juga terdapat dalam Al-Quran bahwa kitab ini merupakan benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah pada surat apa? Al-Isra ayat 55. Kitab yang ketiga yakni kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, diturunkan pada abad ke-1 Masehi ya. Dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Kitab ini juga seperti Zabur diturunkan di daerah Yerusalem. Kemudian kitab Injil merupakan kitab yang diwahyukan atau diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni umat Nasrani. Selanjutnya kitab Injil berisi tentang tuntunan agar kaumnya itu taat terhadap hukum-hukum Allah dan hidup subur, artinya tidak terlena dengan gemerlapnya dunia atau kemewahan dunia yang fana. Ayat yang menyatakan bahwa Injil ini merupakan wahyu Allah yang benar-benar Allah turunkan kepada para rasulnya adalah terdapat dalam Quran surah apa? Maryam ayat 30. Kitab yang terakhir yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini merupakan kitab terakhir, yakni seperti dalam video tadi mengatakan bahwa kitab Al-Quran adalah sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya ya. Kitab ini diturunkan pada tahun atau abad keberapa? Ya, Mas Nur Khalis. Ya, abad ke-7. Antara tahun berapa? 611 sampai 632 Masehi ya. Ajaran yang ada dalam Al-Quran apa saja? Ya, Mbak Halimah, ada berapa? 5. Ya, ada 5. Pertama itu tentang akidah atau keyakinan, yakni berkaitan dengan hal-hal yang gaib seperti beriman kepada Allah, terus akhirat dan lain-lain. Kedua tentang akhlak atau budi pekerti, yakni pedoman untuk apa dalam berperilaku atau berakhlak. Ketiga tentang ibadah, artinya hubungan antara manusia dengan sang pencipta, seperti tata cara beribadah, adapun seperti zakat, sholat, puasa dan lainnya. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini sendiri adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Dan terakhir adalah tarikh atau sejarah, yakni berisi tentang kisah-kisah orang yang terdahulu atau umat-umat terdahulu sebelum kita. Sudah sampai di sini paham? Ya, selanjutnya Ibu lanjutkan tentang Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ya, kita kan tahu sebagai umat Islam kitab sucinya adalah Al-Quran. Al-Quran ini sendiri benar-benar masih terjaga kemurniannya ya, baik dari bacaan maupun isinya masih terjaga. Terus Al-Quran juga turunnya itu tidak sekaligus atau tidak serta-merta, jadi diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur selama berapa tahun? Ya, kurang lebih 23 tahun, yakni 22 bulan 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dan terdiri dari berapa surat? Ya, 114 surat dari 2 jenis, yakni Makkiyah dan Madani. Ya. Untuk Makkiyah adalah surat yang apa? Turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan kalau Madaniyah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Paham ya? Ya. Jadi kita tuh harus memahami bahwa kitab yang Allah turunkan merupakan petunjuk bagi manusia, petunjuk pedoman bagi manusia, agar manusia itu mengetahui bahwa ia diciptakan merupakan untuk beriman atau menyembah kepada Allah. Selanjutnya tentang perbedaan kitab dan suhuf. Siapa yang tahu kitab itu apa? Ya, Mbak Vina. Ya, kitab adalah firman Allah yang sudah dibukukan. Sedangkan suhuf apa? Ya, kitab. Suhuf adalah firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Jadi perbedaannya di sini ada berapa? 3. Pertama ya, isi kitab itu lebih lengkap dibandingkan suhuf. Seperti tadi, kedua, kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Dan terakhir, kitab itu biasanya berlaku lebih lama dibandingkan dengan suhuf ya. Kan biasanya kalau ada persamaan pasti ada perbedaan. Kalau ada perbedaan pasti ada persamaan. Coba sebutkan persamaan antara kitab dan suhuf. Ya, Mbak Halimah. Ya, persamaan adalah sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasul. Sampai di sini paham ya? Ya. Selanjutnya, kalau kita mengimani sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi kalau hikmah beriman kepada kitab Allah itu apa? Coba sebutkan, Mbak Rizka. Ya, betul. Ada berapa? 9. Yang pertama adalah memberikan petunjuk bagi manusia bahwa agar manusia itu bisa membedakan antara yang baik dan benar. Yang kedua,
agar menjadi pedoman bagi manusia untuk tidak berselisih dalam menentukan kebenaran ya. Ketiga adalah memberikan informasi tentang sejarah umat-umat terdahulu sebelum kita. Keempat, manusia itu agar dapat mengetahui betapa besarnya perhatian kasih sayang Allah kepada para umatnya. Dan kelima, manusia yang beriman akan mengetahui dan bisa membedakan mana hal yang baik bagi dirinya dan mana hal buruk bagi dirinya. Kemudian yang keenam, dengan beriman kepada kitab Allah, kita itu bisa mensyukuri segala anugerah ataupun pemberian Allah atau nikmat yang telah Allah berikan. Seperti halnya kita tuh diberikan petunjuk yang benar agar hidup kita selalu berada di jalan Allah. Dan ketujuh, hati manusia menjadi tentram atau tenang dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita ya. Selanjutnya kedelapan, kita menjadi bisa memiliki sikap toleransi yang tinggi. Sebab dalam kitab yang Allah turunkan itu berisi tentang ajaran untuk kita bersikap toleransi, saling menghargai, menghormati sesama manusia, baik itu agamanya sama ataupun umat pemeluk agama lain. Dan terakhir meningkatkan kesabaran. Kita bisa meningkatkan kesabaran jika sedang diberi cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari materi yang telah Ibu sampaikan sudah paham? Sudah? Sudah. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Ibu akan membagikan beberapa kartu yang berisi tentang pernyataan. Kalian harus menilai, memilih bersama kelompok kalian apakah pernyataan ini benar atau salah. Jika pernyataan tersebut benar, kalian tempelkan di kolom benar. Jika salah, tempelkan di kolom salah. Ya, kalian berkelompok dengan teman sebangku kalian saja. Nanti kalian maju ke depan, dipasang. Setelah itu dibaca ya, dipresentasikan. Ibu beri waktu 3 menit cukup ya. Ya, setelah itu kalian nanti juga harus membuat kesimpulan tentang materi hari ini. Jadi tidak ada yang perlu ditanyakan ya. Sudah paham? Ya, alhamdulillah. Ya, sudah selesai? Iya. Ya, pasang. Ya, dibaca. Hikmah beriman kepada kitab Allah SWT yaitu menjadikan hati tidak tentram dan selalu merasa gelisah. Berarti seharusnya kalau kita beriman kepada Allah, hikmahnya hati menjadi tentram ya. Ya, kelompok selanjutnya. Berarti sudah pada paham ya. Kelompoknya Mbak siapa selanjutnya? Mbak Ismatul ya? Maju. Dibaca. Kitab merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi hidup manusia. Ya, jadi Allah itu menurunkan kitab kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman bagi para umatnya. Ya, berarti benar. Kelompok selanjutnya tolong maju lagi. Kelompoknya Mbak Rizka.
Ya, selanjutnya tolong maju lagi. Ya, dibaca. Suhuf merupakan wahyu yang diterima oleh para rasul yang sudah dibukukan. Ya, seharusnya berarti suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ya, sudah. Tadi sudah paham ya? Selanjutnya kalian tolong bacakan hasil diskusi kalian yang kalian tadi tulis ya. Baca. Siapa? Mbak. Ya, kelompoknya Mbak Firna. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Terus apa lagi? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan melayani dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan penerimanya. Kitab Taurat Nabi Musa alaihi wasallam, Kitab Zabur Nabi Daud alaihi wasallam, Kitab Injil Nabi Isa alaihi wasallam, Kitab Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan kitab dan suhuf. Ya, kitab dan suhuf perbedaannya apa? Kitab firman Allah yang sudah dibukukan. Dibukukan. Selanjutnya Suhuf firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah, salah satunya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Terima kasih ya. Selanjutnya sudah paham semua berarti? Ya. Ya, karena waktu sudah hampir habis, Ibu cukupkan ya. Sebelum itu, Ibu, apakah ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan materi ini? Ya, Mbak Vina? Ya, betul. Jadi, beriman kepada kitab Allah artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Terus kitab-kitab Allah ada berapa yang diturunkan? 4. Pertama Taurat, kedua Zabur, Injil serta Al-Qur'an. Kalau Taurat kepada Nabi Musa, kalau Zabur Nabi Daud, Injil Isa serta Al-Qur'an Nabi Muhammad. Kemudian perbedaan antara kitab dan suhuf, kalau kitab berupa buku, kalau suhuf masih lembaran-lembaran terpisah. Hikmahnya ada banyak ya, salah satunya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, untuk tugas kalian tolong kerjakan buku LKS halaman 56 ya, ditumpuk besok buat tugas di rumah. Untuk Ibu mau memberi beberapa pertanyaan. Tadi kitab-kitab yang telah Allah turunkan, salah satunya Injil diturunkan kepada Nabi siapa, Mbak Ismatul? Injil Nabi Isa alaihi wasallam. ya, Nabi Isa alaihi salam. Kalau Zabur kepada Nabi siapa? Zabur Nabi Daud alaihi wasallam. Ya, Nabi Daud alaihi salam. Ya, berarti sudah paham ya? Ya. Ya. Ibu cukupkan. Untuk materi besok kalian belajar tentang dalil-dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.